Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan sucikan hatiku. Ampuni dosaku dan sucikan hatiku. Halo anak-anak Super Kid, apa kabar kalian? Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, kita masih tetap tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, belajar di rumah, baca firman Tuhan juga di rumah. Hari ini Loser akan menyampaikan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18, yaitu tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya bangsa Yahudi. Nah, di Yerusalem, di pintu gerbang domba ada sebuah kolam, dan kolam itu menurut bahasa Ibrani yaitu Bethesda. Nah, di sekeliling kolam itu ada 5 serambi. Dan di serambi-serambi itu banyak orang-orang berkumpul. Mereka adalah orang-orang sakit. Ada lumpuh, ada buta, ada yang sakit bisu, ada yang pincang. Semua berkumpul di situ. Kenapa ya mereka berkumpul di situ? Ternyata kolam itu di saat airnya bergoncang, dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Dan sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun untuk menggoncang air kolam itu. Nah, siapa yang lebih dulu masuk ke dalam kolam itu,
maka ia akan sembuh dari penyakitnya. Semua penyakit bisa sembuh. Anak-anak tahu enggak? Di sekitar kolam itu ada seorang bapak yang sudah lama sakit. Sudah 38 tahun dia sakit. Dia sabar menunggu di situ. Nah, waktu Tuhan Yesus berkeliling di sekitar kolam itu, Tuhan Yesus melihat bapak itu. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa bapak itu ingin sembuh. Sehingga Tuhan yang penuh kasih mendekati bapak itu dan bertanya kepada bapak itu, "Maukah engkau sembuh?" Lalu bapak itu berkata, "Tuhan, bagaimana aku mau sembuh? Di saat kolam itu bergoncang, tidak ada orang yang menolong aku, sehingga aku tidak bisa masuk ke dalam kolam itu. Dan di saat aku mendekati kolam itu, orang-orang sudah terlebih dulu masuk ke dalam kolam itu, dan mereka sembuh." Nah, Yesus berkata kepada orang itu, Yesus yang penuh kasih dan sangat mengasihi orang-orang yang taat kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Anak-anak, bapak itu merasa ada kekuatan, sehingga bapak itu berdiri dan bapak itu sembuh. Dan bapak itu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi dia bertemu dengan orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi bertanya kepada bapak itu, "Kamu tahu hari ini adalah hari Sabat. Kenapa kamu memikul tilammu?" Lalu bapak itu berkata, "Orang yang menyembuhkan aku, dia menyuruh aku memikul tilamku." "Siapa orang yang menyuruh kamu memikul tilammu?" Lalu bapak itu mencari orang yang sudah menyembuhkan dia, tapi dia tidak menemukan Tuhan Yesus di antara kerumunan orang banyak. Nah, bapak itu pergi ke bait suci. Di sana Tuhan Yesus berkata kepada bapak itu, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, anak-anak, bapak itu keluar dari bait suci dan dia bertemu dengan orang-orang banyak. Dan ia menceritakan bahwa Tuhan Yesuslah yang sudah menyembuhkan dia dari penyakitnya, sehingga dia bisa berjalan, bisa bergerak dan sembuh. Dia senang, dia memuji Tuhan. Dan dia tidak ingin berbuat dosa lagi. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita selalu taat kepada Tuhan, kita tidak berbuat dosa. Kita mau lihat ayat mas kita hari ini yang terambil dari Yohanes 5 ayat 14b. "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk." Nah, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila roh Allah di dalamku, bukan menari sedaun menari. Bila roh ada di dalamku, bukan menari sedaun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari.
sejauh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sejauh menari. Bila roh Allah menilaiku, ia menari, sejauh menari. Bila roh Allah di dalamku, bukan menari, sejauh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sejauh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari. Bila roh ada di dalamku, bukan menari, sejauh menari. Bila roh ada di dalamku, bukan menari, sejauh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sejauh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sejauh menari. Menari, bukan menari, bukan menari, sejauh menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sejauh menari. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus today. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way. Walking in the sun.